Assalamualaikum guys, jumpa lagi sama Aufa. Hari ini kita ngelanjutin ya pembahasan kita di dinamika rotasi yang kedua, yaitu momen inersia. Apa itu momen inersia? Mari kita langsung bahas saja. Physics time. Oke, mari kita mulai bahasan kita di momen inersia dan nanti ada teorema sumbu sejajar. Apa itu? Kita langsung ya. Yang pertama, pengertian momen inersia itu adalah kecenderungan suatu benda yang bergerak rotasi. Oke, di sini kalau kalian punya kemarin ya, gaya itu padanannya adalah momen gaya. Jadi penyebab benda bergerak di translasi itu namanya gaya, sedangkan di rotasi itu namanya momen gaya. Nah, kalau di translasi atau yang gerak lurus, itu kalian kan punya massa. Nah, massa itu kecenderungan untuk yang bergerak. Jadi mudah enggaknya itu kita tentuin sama massa. Nah, kalau di yang rotasi ini, mudah enggaknya benda itu berotasi kita sebut dengan momen inersia. Kayak gitulah ya gampangnya. Nah, contohnya kayak apa sih? Misalkan aku punya kelereng yang mau aku puterin ya kayak gitu, dan juga bola basket. Kira-kira lebih mudah mana untuk memutarkannya? Ya jelaslah ya kelereng karena ukurannya dia lebih kecil kayak gitu. Kita lanjut, misalkan aku punya balon, bayangin tuh balon yang ukurannya sama dengan sebuah bola tolak peluru. Oke, kira-kira lebih gampang mana nih ya untuk memutarkan si balon atau bolanya? Ya jelas lah ya, lebih mudah ke yang balon karena kan masanya lebih kecil gitu ya. Nah, momen inersia itu sangat berhubungan dengan si masanya. Oleh karena itu, bisa kita tuliskan untuk momen inersia partikel ya. Jadi kalau ada ini sebuah benda, kita putarkan ke sana gitu kan ya. Dengan masanya M dan jarak dari poros menuju dia adalah R atau ini sumbu putarnya boleh. Itu kita sebut dengan I sama dengan MR kuadrat. Kalau bendanya banyak, partikelnya banyak, berarti tinggal sumasi aja. Nah, beda dengan si torsi. Kalau torsi kemarin itu kan bold ya, berarti dia vektor. Kalau di momen inersia ini dia bentuknya adalah skalar. Jadi kalau mau jumlahin ya udah jumlahin aja M1, M2 kali R1 kuadrat ditambah M2 kali R2 kuadrat dan seterusnya seperti itu. Ini keterangannya. Nah, kita lanjut. Gimana kalau misalkan dia enggak kayak partikel? Misalkan kan benda di dunia ini contohnya tadi ada bola, kemudian misalkan tabung dan yang lain sebagainya. Oke, itu ada di bagian momen inersia benda homogen. Homogen itu artinya dia strukturnya itu dalamnya materialnya sama ya, kagak bolong-bolong gitu. Jadi harus padat. Nah, di sini ada banyak. Wow. Yang pertama kayak ada batang silinder, maka kita bisa tulisin di sini I-nya kalau di pusat diputar di tengah nih ya per 12 ml kuadrat. Kalau diputar di ujung ini harusnya mepet ya guys. Sepertiga ml kuadrat. Kemudian ada plat segi 4, ada silinder. Nah, yang sering keluar tuh biasanya batang, silinder, kemudian bola pejal dan bola tipis. Jadi apalin aja. Kadang-kadang soalnya di soal itu kagak ada tulisannya gitu. Tapi lebih seringnya ada sih. Oke, kita lanjut ya. Sekarang ini itu kebanyakan lihat nih. Ini diputar di tengah, kemudian ini diputar di tengah, kemudian ini diputar tengah, tengah, alias di pusat masanya. Hanya beberapa aja tuh yang enggak diputar di pusat massa ya, ada 2 doang. Nah, kalau misalkan aku nggak muternya di tengah gimana? Misalkan tengah agak geser dikit ke sini gitu ya. Maka kita akan memakai yang namanya teorema sumbu sejajar. Gitu ya. Nah, namanya juga sejajar gitu kan ya. Teorema ini digunakan untuk menghitung momen inersia baru jika sumbu putar itu digeser sejauh D. Jadi digeser aja tapi masih sejajar ya gitu. Nggak boleh agak beda gitu kan ya. Contohnya apa? Misalkan tadi ya, batang kalau diputar di pusat masanya di tengah di sini, jika batangnya panjang L, sekarang aku puternya di ujung, kan masih sejajar tuh. Nah, kalian lihat di sini ada perubahan sejauh D ya. Ini kita anggap sejauh D, maka momen inersianya akan berubah. Seberapa besarnya? Ya segini gitu ya. I barunya itu bisa kita tulisin sama dengan I di
IPM plus MD kuadrat. Apa itu IPM? IPM itu inersia di pusat massa tadi, berarti kalau batang itu 1/12 ml kuadrat gitu kan ya. Dengan D-nya adalah jarak pusat massa menuju ke sumber yang baru. Nah, tadi kan kalian udah tahu tuh, si batang kalau diputar di ujung itu nilainya 1/3 ml kuadrat. Nah, lanjut, kok bisa 1/3 gitu ya? Kalau kalian nggak mau ngapalin, kalian bisa nyari di sini. Oke, kita akan coba cari contoh yang di sini. Bener nggak sih hasilnya 1/3 kayak gitu ya? So, kita tulisin dulu ya. Kita dapetin D-nya itu kan jarak pusat menuju si yang baru alias si setengah L-nya tadi. So, kita tulis I baru sama dengan IPM plus MD kuadrat. Di mana IPM-nya itu adalah 1/12 ml kuadrat plus M kali D-nya itu setengah L dikuadratin. Setengah dikuadratin artinya 1/4 ya. Kita jumlahin berarti kita harus samain penyebutnya jadi 12 gitu ya. Alhasil 1 plus 3 itu nilainya 4/12. Dan 4 dibagi 12 itu kita bisa dapat 1/3. Benar kan ya? Secara teori tadi kalau di ujung itu 1/3. Nah, ini kalian bisa coba-coba nanti. Kalau misalkan aku taruhnya di tengah-tengah sini alias jaraknya misalkan 3/4 atau misalkan 1/6 atau dan yang lain sebagainya kayak gitu. Kalian boleh cari-cari di titik-titik lain buat latihan. Seperti biasa, latihan soal akan aku pisah dengan video materinya, jadi jangan lupa untuk melihat yang latihan soalnya sama pada video selanjutnya materinya yaitu hubungan antara momen inersia dengan momen gaya. Apakah hubungannya baik-baik saja? Jangan lupa tonton terus videonya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum.